Semakin kamu memahami sistem ini, semakin kamu sadar. Masalahnya bukan pada kamu, tapi pada aturan mainnya. Bayangkan ada uang baru masuk ke dunia, bukan lewat kamu. Bukan lewat rakyat, tapi lewat sistem keuangan. Bank, pemerintah, dan korporasi besar. Mereka menerima uang itu saat nilainya masih penuh. Mereka membeli aset tanah, saham, perusahaan. Lalu, uang itu menyebar ke bawah dan saat sampai ke kamu, harga sudah naik. Ini bukan kebetulan, ini disebut efek Cantillon. Dan ini menjelaskan kenapa yang kaya makin kaya. Sekarang bagian paling absurd, uang yang kamu pinjam tidak selalu berasal dari uang yang ada. Bank menciptakannya. Saat kamu berutang dengan sistem fractional reserve, mereka bisa menciptakan uang berkali lipat dari cadangan kecil, tapi ada satu hal yang tidak ilusi, yaitu bunga. Kamu bekerja bertahun-tahun untuk membayar sesuatu yang awalnya tidak pernah benar-benar ada. Dan semakin banyak uang diciptakan, semakin banyak utang yang harus ada di sistem. Ini bukan bug, tapi ini fondasi sistemnya. Di tahun 1971, semua berubah. Uang tidak lagi terikat emas. Nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Artinya, tidak ada batas untuk mencetak uang. Sejak saat itu, uang terus bertambah. Utang global meledak. Harga aset naik ekstrim. Tapi upah hampir tidak bergerak, produktivitas naik. Tapi hasilnya tidak kembali ke pekerja, masuk ke aset, masuk ke mereka yang sudah punya. Setelah krisis, sistem tidak diperbaiki, sistem disuntik. Dengan sesuatu yang disebut quantitative easing, bank sentral membeli aset dalam jumlah besar dan menambah uang ke sistem. Tujuannya menyelamatkan ekonomi, tapi efek sampingnya, harga aset melonjak gila-gilaan. Saham naik, properti naik, tapi siapa yang punya aset? Bukan mayoritas orang. Sekarang kita masuk ke level global. Dolar adalah mata uang dunia, negara lain. Bergantung padanya perdagangan global, dolar, cadangan negara, dolar. Artinya, ketika Amerika mencetak uang, dampaknya dirasakan seluruh dunia. Ini bukan hanya sistem keuangan. Ini kekuatan geopolitik. 2008, krisis besar. Bank-bank besar hampir runtuh. Apakah mereka dibiarkan jatuh? Tidak. Mereka diselamatkan dengan uang publik. Dengan uang yang dicetak, ini menciptakan satu hal berbahaya. Moral hazard. Mereka tahu mereka terlalu besar untuk gagal. Jadi mereka terus mengambil risiko. Bank sentral mengatur harga uang ketika suku bunga rendah. Utang murah, aset naik ketika suku bunga tinggi. Ekonomi ditekan. Yang paling kena, kelas menengah, KPR naik, cicilan naik. PHK meningkat, sistem ini fleksibel tapi dampaknya tidak merata. Sekarang lihat gambaran besar, seluruh dunia. Hidup dengan utang, negara berutang, perusahaan berutang, individu berutang. Dan untuk menjaga sistem tetap berjalan, utang baru harus terus dibuat tanpa utang. Tidak ada pertumbuhan dalam sistem ini. Ini seperti mesin yang harus terus berjalan atau berhenti total.
Jadi sekarang kita lihat polanya. Uang diciptakan tidak merata. Nilai uang terus turun. Aset naik lebih cepat dari gaji. Risiko dipindahkan ke publik. Dan semuanya terjadi dalam satu sistem. Bukan kebetulan. Jadi mungkin pertanyaan sebenarnya bukan bagaimana cara menjadi kaya, tapi apakah sistem ini memang dibuat agar sebagian besar orang tetap di tempat dan hanya sedikit yang benar-benar naik? Tulis pendapat kamu di komentar, apakah ini sistem yang adil? Atau permainan yang sudah diatur? Subscribe karena ini baru permukaan.